Pemerintah Kota Kediri menggelar kegiatan Pepeling ke-155 tahun Jembatan Lama Kota Kediri pada hari Senin 18 Maret 2024. Acara diisi dengan beragam kegiatan seperti pameran foto kuno, pemutaran film dokumenter tentang Jembatan Lama, serta penyertaan 155 benda pusaka keris dari abad ke-8 sampai abad ke-19. Dalam kegiatan ini turut dilibatkan pelajar SMA dengan maksud untuk menggugah rasa kepedulian ikut melestarikan benda cagar budaya. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah demi kelancaran pada acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selamat datang di Taman Brantas Kota Kediri dalam acara Pepeling ke-155 Jembatan Lama Kota Kediri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, izinkan saya untuk menyapa tamu kehormatan yang sudah datang pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Zanelia selaku PJ Wali Kota Kediri atau yang mewakili. Yang terhormat kepada Ibu Enda selaku Kepala BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Sugeng rawuh Ibu. Yang ketiga, kepada yang terhormat Bapak Imam Mubarok selaku peneliti sekaligus budayawan Kota Kediri. Dan yang keempat, perwakilan Forkopimda yang sudah hadir. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita di sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ini kita akan menyaksikan pertunjukan tari robyong yang akan dibawakan oleh pelajar Kota Kediri.
Selanjutnya adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak berdoa agar diberikan kelancaran serta banyak manfaat yang baik yang didapatkan pada acara sore hari ini. Kepada Gus Anton, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi acara berjalan lancar selamat, barokahi kangge sedaya, dan kedepannya
kita juga mendoakan karena kita bertempat jembatan ini muga-muga sing liwat ini paling keselamatan sedaya, paling keberkahan. Li mardotillah wa li syafaati rasul Muhammad ala hadri ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma wasami'un alim. Hasbunallahu wa ni'mal alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbi fir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah barakatan bisna barakatan barakatan. Allah salamatan fi dina wa jazatina fi barakatan rizqina taubatan wa rahmatan. Allahumma musafir wal fasa wal munkar Basu tamu tangan dan mengingatkan tubuh alaina dan innaka tawwabur rahim. Ya Allah, sahib umurana wa hasilna hasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa anta muslimin. Rabbana atina rahmatan wa Rabbi ighfir lana wa sabaqna bil iman wa ta'fi qulubina ila alladziina amanu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman wa ta'dil qur'an wa qubda bil khawairi wa tunma bil husni wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Semoga doa jamaah yang kumpul dan melaksanakan acara pepeling jembatan lama pepeling ke-104 dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Acara pepeling ini sebenarnya sudah diperingati secara rutin dari tahun ke tahun. Namun pada sore hari ini acara ini istimewa karena kata Gus Barok bahwa pepeling sebelum-sebelumnya itu sifatnya dadakan. Ini kemarin dibentuk panitia yang mana didominasi oleh para pemuda, para kaula muda, yang mana para pemuda-pemuda ini sangat antusias untuk melaksanakan acara pada sore hari ini. Kemudian saya juga melihat bahwa pada para hadirin sore hari ini didominasi oleh para pemuda ada yang dari SMA, kemudian ada dari mahasiswa UNP, kemudian juga ada dari mahasiswa dari UIN Tulungagung sudah hadir di sini. Tentunya saya masih optimis bahwa untuk beberapa dekade ke depan dunia sejarah, dunia kebudayaan masih memiliki eksistensi dan tidak sepi oleh para peminat. Tentunya saya selaku mewakili pihak penyelenggara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam acara ini. Kemudian juga saya terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, para hadirin untuk mensukseskan acara pada sore hari ini. Kemudian saya berpesan nanti ketika selesai acara harap untuk tetap menjaga kebersihan karena esensi dari perawatan cagar budaya juga adalah terkait dengan kebersihan itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana pada acara pepeling ke-155 Jembatan Lama Kota Kediri. Selanjutnya sambutan akan diberikan kepada peneliti sekaligus budayawan Kota Kediri, kepada Bapak Imam Mubarak. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPK Wilayah 11, yang saya hormati PJ Wali Kota Ibu Zanariyah yang diwakili oleh Bapak Kepala Bapeda Mas Tevi, yang saya hormati jajaran Forkopimda yang hadir mewakili selaku Bapak Kapolres Ibu Kota adalah Ibu Kasatlantas, Ibu AKP Andini. Hadirin sekalian yang saya hormati bagian budaya dan sejarah di Kediri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati atau mempeling-eling bahwa Bruch Overden Brantaste Kediri, Jembatan Lama Kediri pada tanggal 18 Maret 1869 bertepatkan juga dengan 18 Maret tahun 2024 sudah berusia 155 tahun. Tepuk tangan untuk Jembatan Lama di samping kita mahakarya si Sylvester Bangurling yang sangat luar biasa. Itu 155 tahun. Jadi saya minta kepada Mas Abu Bakar, Wali Kota pada waktu itu, ini mau diresmikan tanggal 25 Oktober 2018. Saya stop Mas, stop. Barengno wae karo Jembatan Lama. Maka di prasasti itu tanggalnya sama. Peresmian Jembatan Brawijaya dengan usia 150 tahun Jembatan Lama itu di hari dan tanggal yang sama. Agar kita mengingatnya gampang. Kalau ini 150 tahun maka ini 0 tahun. Kalau itu 155 tahun maka Jembatan Brawijaya berusia 5 tahun. Saya teringat dengan kata-kata Yai Jazuli Usman, pengasuh pondok pesantren Pelosok Al-Falah Pelosok. Beliau dawuh, "Ma sahiba ilmin mamkutun." Ahli ilmu itu tidak mungkin berada di bawah jembatan. Artinya bambu. Kita ini ahli ilmu semua tapi berada di bawah jembatan, tapi kita nggak bambu. Bedanya di situ. Maka orang kalau di Quran yarfa'illahil ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat, maka sisi hal yang penting bahwa ahli ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi bedanya agama dengan sejarah kebudayaan. Kalau agama ini inna hadza din mati, bahwa agama itu dijaga oleh Allah, meskipun sing jaga ki mudin, sing jaga kiai, sing jaga wis mbuh lah, agama tetap jalan. Beda dengan sejarah kebudayaan. Ada 3 cara menghancurkan sebuah bangsa. Pertama adalah mengkaburkan sejarahnya. Yang kedua adalah apa? Menghapuskan sejarahnya, dan yang ketiga adalah memutuskan hubungan mereka dengan nenek moyangnya. Langkah-langkah awal ini sudah kita mulai bersama. Maka kemarin saya minta kepada anak-anak muda yang kebetulan base campnya di rumah saya. Di rumah saya itu ada namanya Kediri Photograph Museum. Jadi kalau mau melihat Kediri dari tahun 1860-an sampai 1980-an free, tidak boleh bayar. Kalau bayar tak usir. Jadi silakan kalau mau belajar di sana, saya terbuka di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu terbuka untuk kita belajar bersama-sama. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita hari ini juga berduka. Ada salah satu cagar budaya, objek diduga cagar budaya di Kota Kediri, hari ini hancur. Ya, nanti Bu Indah juga akan saya lapori terkait masalah ini. Hancur, ODCB-nya hancur. Ini bukan bekas kantor catatan nikah Kecamatan Mojoroto. Ini memiliki arti penting. Hancur, sudah diratakan dengan tanah.
Memang ada beberapa hal yang menyangkut tentang objek diduga cagar budaya, bahwa itu semua dilindungi dalam Undang-Undang 11 tahun 2010. Tapi ada sisi kelemahannya. Apabila itu milik personal, milik pribadi, maka orang personal tersebut berhak menolak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Seperti kasusnya di House of Sampurna, itu juga menolak ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, di awal sejak tahun 2013 saya berharap apa yang saya lakukan itu bukan untuk saya. Sekali lagi, bukan untuk saya. Saya hanya menyampaikan pesan bahwa kalianlah generasi yang akan datang, generasi penerus bangsa yang akan meneruskan dan merawat peninggalan-peninggalan bersejarah ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Bob atas sambutannya. Hadirin sekalian, mari kita melanjutkan sambutan pada sore hari ini yang akan dihaturkan oleh PJ Wali Kota Kediri yang diwakili oleh Kepala Bapeda. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Mubarok. Ini sebenarnya kawan lama saya, Mas Imam Mubarok ini, dan saya juga terima kasih sudah melibatkan beberapa komunitas atau anak muda di Kota Kediri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian juga ada Bu Endah tadi disebut-sebut ya. Bu Endah ini dari BPKP, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Terima kasih. Kemudian dari Forkopimda, dari kepolisian juga hadir, dan semua saja yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf, saya meluruskan dulu dari apa yang tadi disampaikan MC, bahwa saya tidak mewakili Bu PJ Wali Kota. Saya itu undangannya, disposisinya itu mendampingi. Jadi saya diminta untuk mendampingi Bu PJ Wali Kota. Informasinya itu memang beliau hadir di sini. Nah, diminta untuk mendampingi Kepala Bapeda dan Kepala Disbudbud. Nah, ketika saya datang hadir, ternyata Bu PJ kok tidak kelihatan. Saya konfirmasi nggak datang. Lah, terus yang saya dampingi siapa? Gitu. Nggak ada yang saya dampingi. Makanya saya di pojok belakang, terus disamperin sama Mas Barok ini disuruh ke depan. Jadi saya karena saya sudah di depan, ya, saya mau tidak mau juga menyampaikan sesuatu, karena ingatan saya sebenarnya dulu saya ingat betul. Jadi yang disampaikan Gus Barok ini betul waktu mau meresmikan Pak Wali pada saat itu mau meresmikan jembatan Brawijaya ini diundur, disamakan tanggalnya dengan jembatan lama. Dan kebetulan kita komunikasi dengan Gus Barok mendesainkan, membuat prasastinya itu yang untuk ditandatangani dengan Pak Nyata dan teman-teman dari PU ini kemarin yang kita bahkan dulu sampai kita kalau nggak salah sampai ke Tulungagung Pak ya nyari ininya, karena kita minta benar-benar prasasti yang sekian puluh tahun itu nggak berubah gitu loh, jangan hanya jadi tulisan kena hujan kena panas terus nanti akhirnya berubah. Dan kami sisipkan juga di situ, salah satunya adalah ada narasi sejarah dari jembatan lama di satu sisi sebelah selatannya, kalau nggak salah tanda tangan peresmiannya Pak Wali itu ya, saya masih ingat betul. Dan saya juga menyampaikan yang rasa hormat saya, terima kasih saya, karena setiap tahun acara seperti ini juga terus dilangsungkan, bahkan sekarang lebih
banyak lagi komunitas yang dilibatkan. Saya lihat juga ada pameran keris, senjatanya Gus Barok dipamerkan semua di sini. Dan mudah-mudahan saya juga kemarin kita memang hanya sekilas diberikan gambaran oleh Gus Barok terkait dengan acara ini, karena harapan saya sebenarnya hal-hal seperti ini justru lebih bisa mengundang banyak generasi muda. Jadi dari teman-teman di sekolah ya, itu bisa dijadikan peserta ya dalam acara-acara seperti ini. Jadi undangannya sebenarnya harusnya ke beberapa sekolah yang disampaikan supaya nantinya mereka juga bisa tahu sejarah. Karena apa? Nantinya akan bertambah lagi jembatan yang ada di Kota Kediri, Bapak. Jadi gitu. Jadi semakin istimewanya jembatan lama ini karena nantinya akan ada jembatan-jembatan baru yang ada di Kota Kediri. Jadi tahun ini sedang dibangun itu di Jombiru, ya. Kemudian kalau memang nanti lancar konstruksinya, nanti persis di akses jalan tol ini juga nanti dibangun lagi jembatan, ya, bangun jembatan lagi. Mungkin tahun depan ya. Kalau misalkan mulai pembangunannya mungkin bisa tahun ini, tapi bisa dimanfaatkan tahun depan. Kemudian nanti ke depan itu kita juga sudah rencanakan lagi bangun jembatan lagi di Kronggo Banjarmati, itu untuk mengurai karena adanya jalan tol, ya, exit tolnya ada di Jalan Suparjan, ya, Jalan Suparjan pasti nanti kalau ke arah selatan itu mengalirnya sampai ke mana? Jalan Veteran, kemudian juga jalan Tamanan, ya itu pasti akan trafiknya akan semakin lama semakin padat. Maka dari itu kita kita antisipasi supaya kendaraan-kendaraan yang dari selatan tidak masuk dulu ke Kota Kediri, tapi juga melingkar. Kita buatkan jembatan dari Kronggo ke Banjarmati masuk ke exit tol Jalan Suparjan. Itu rencana ke depan seperti itu, dan kemarin juga sudah kami desain, sudah kami rancang. Hanya memang ada beberapa aset tanah yang belum masih SAM atau milik warga yang harus kita luaskan. Jadi semakin istimewanya jembatan ini, nantinya mungkin ke depan Kota Kediri itu akan dikenal sebagai kota yang banyak jembatannya. Nah, PR-nya ke depan itu adalah tentu menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan kondisi jembatannya saja, tetapi nantinya yang mau kita rapikan sepanjang koridor berantas ini. Jadi kemarin juga kami sudah melakukan pembicaraan dengan Prakarsa Tol itu di kanan kiri jembatan koridor berantas ini agar disambung dengan Taman Berantas ini, sehingga nantinya bisa jadi ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dan harapan kami nanti bangunan-bangunan ini yang kena tol ini semuanya akan muncul bangunan-bangunan baru yang itu menghadapnya ke Kali Berantas, jadi saling berhadapan-hadapan dari sisi timur maupun dari sisi barat. Dan baru saja tadi siang kami berdiskusi dengan salah seorang anggota DPRD yang beliau baru saja studi banding ya, ke luar negeri, ke Australia. Mereka menunjukkan ke saya sungai Yarra. Terus saya lihat pengennya nanti sepanjang koridor berantas ini dibuat seperti itu, sehingga nantinya tidak hanya di bawah jembatan aja jadi ruang publik, tapi ini. Selamat datang Pak. Terus kami izin kami melanjutkan karena kebetulan Ibu PJ Wali Kota tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Saya lanjutkan lagi, saya ingin berpesan terutama agar kegiatan-kegiatan seperti ini untuk lebih tidak hanya sekedar nguri-nguri budaya atau mengingat atau menghormati sejarah
masa lampau, tetapi juga lebih pada memelihara, ya, memelihara jangan sampai nanti jembatan lama yang kondisinya memang sangat rawan, apalagi kalau terkena biasanya percikan api dari puntung rokok dan lain sebagainya. Maka dari itu kita batasi akses di jembatan lama itu hanya untuk pejalan kaki dan kendaraan tanpa motor, sepeda, beca itu silakan melintas ke sana. Itu untuk merawat kondisi jembatan lama yang memang rawan terjadi kebakaran pada dek di sebelah kanan kirinya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung secara berkelanjutan setiap tahunnya. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nantinya kami akan support lebih meriah lagi tahun depan. Mungkin kalau bisa komunitas, tidak hanya komunitas tapi lembaga-lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP ini juga kita undang. Artinya ini juga bisa jadi pendidikan karakter buat anak-anak kita untuk generasi yang mendatang. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Endah selaku Kepala BPK Wilayah 11 sekaligus membuka acara pada sore hari ini dan membuka pagelaran foto dan pameran tulis pada acara sore hari ini. Kepada Ibu Endah, waktu dan tempat kami persilakan. Pejabat yang datang di acara tersebut diantaranya Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Endah Budi Heriani, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji, Wakapolres Kediri Kota, Kepala Bapeda, penggiat komunitas serta Dewan Kesenian Daerah Kota Kediri. Semuanya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berkewajiban menjaga. Jadi tidak ada bahwa semua tata kelola menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak, semuanya bertanggung jawab dan bisa dikenai pasal, terangnya. Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada instansi dan tokoh di Kota Kediri yang selama ini mendukung pelestarian jembatan lama. Penghargaan ini akan diberikan oleh Bapak Imam Mubarok, yang akan diberikan kepada yang pertama Kapolres Kediri Kota, dan yang kedua Bapak Sunarto dari PUPR, dan yang ketiga PT Gudang Garam TBK. Kepada Bapak Imam Mubarok dipersilakan untuk memberikan penghargaan. Penghargaan ini bukan asal diberikan. Beliau ini adalah atas dedikasinya merawat dan nguri-nguri jembatan lama. Saya sebutkan misalnya Pak Narto. Pak Narto ini adalah salah satu pegawai di Dinas PUPR. Ini yang kemarin Bu Indah sudah saya hubungkan dengan Mbak Kiki. Jika bersurat atau apapun segera menyampaikan kepada beliaunya. Jadi beliau ini kadang-kadang saya nggak tahu, ya, tiba-tiba ada yang lubang, ada yang kemudian jebol. Beliau yang tahu duluan melaporkan ke saya. Ini sangat luar biasa. Tidak kenal waktu, malam, siang, bahkan dini hari. Beliau menyampaikan untuk memberikan merawat juga jembatan lama ini dengan hatinya. Yang tengah kemudian beliau Bapak Kapolres Kediri Kota yang baru melaporkan adalah pihak-pihak dari kawan-kawan kepolisian. Jadi kita berikan aplaus kepada Bapak Kapolres Kediri Kota dan kepada anggotanya. Yang ketiga, ini dari PT Gudang Garam Nyun Sewu, dari awal, dari tahun 2013 sampai 2024, beliau yang menyokong seluruh kegiatan, daripada kegiatan Pepeling Brook Over dan Brantas Kediri dari ulang tahun ke 144 sampai 15. Dan yang menulis ini adalah tulisan saya sendiri. Jadi tidak minta pimpinan komputer, tapi yang menulis tangan saya sendiri.
C Komandan. Ini merupakan kali pertama peringatan Hari Jadi Jembatan Lama diadakan di area Taman Berantas Kediri, mengingat pada tahun sebelumnya selalu diadakan di Jembatan Lama. Keris sama dengan usia Jembatan Lama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan Perkerisan Kediri yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Kini sampailah kita di penghujung acara pembukaan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin amin. Untuk selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu pemutaran film sejarah Bruch over den Brantaste Kota Kediri. Berulang tahun ke-155 tahun sejak dioperasikan dan digunakan sebagai jembatan Route to Postwoord atau Jalan Raya oleh kolonial Belanda pada 18 Maret 1869. Jembatan ini menggunakan konstruksi besi yang dibangun di atas tiang sekrup yang dipasang di dalam sungai. Jembatan di atas Kali Brantas di Kediri adalah jembatan besi yang pertama di Jawa dan dianggap sebagai adikarya zamannya oleh seorang insinyur bernama Sister Westerman Murley. Data tentang pembangunan jembatan tersebut diperoleh dari buku dengan judul New Netherlands Biographic Waterbook. Penelusuran dan penelitian awal sejarah dilakukan Imam Mubarok, budayawan sekaligus jurnalis Merdeka.com. Riset dilakukan untuk mengungkap misteri jembatan ini sejak 1 Maret 2013. Imam Mubarok bersama pegiat sejarah dan budaya Kediri melakukan kegiatan awal, yakni setelah menyelesaikan riset menggelar ulang tahun jembatan ke-144 pada tahun 2013. Gerakan awal ini sempat mendapat cibiran dari berbagai pihak. Oliver Johannes adalah salah satu sumber Imam Mubarok di Belanda dan juga seorang pegiat budaya Indonesia. Ia menyebutkan tentang sejarah panjang jembatan yang hingga kini masih berfungsi dengan baik. Sangat dimaklumi sebagai penghubung wilayah barat dan timur kota Kediri, jembatan ini di masanya sangat diperlukan. Sebab hanya jembatan inilah yang sebagai penghubung wilayah Madiun dan Surabaya di kala itu. Ya, jembatan lama Kediri atau Bruch over den Brantaste Kediri ini kenapa dibangun? Salah satunya adalah ini adalah niat dari Belanda, dari kerajaan Belanda lewat VOC. Dia membuat 20 residen di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah residen Kediri tahun 1835. Jadi ada wilayah Gemeente di wilayah yang ada di barat sungai. Itu ada kantor Karisidenan, ada rumah residen, ada benteng blok Louis dan sebagainya. Penghubung ke timur itu memerlukan sarana prasarana, belum ada. Dan pada tahun 1869, 18 Maret, setelah selesai pembangunan dilakukan tanggal 12 Maret, niat itu semua terselesaikan. Ini yang menjadi catatan. Di Brooklyn, di Manhattan City, New Jersey, Amerika Serikat, 10 tahun kemudian ada mahakarya yang luar biasa yang dibangun, yakni jembatan Brooklyn. Jembatan ini lebih tua, 10 tahun lebih muda dibandingkan Bruch over den Brantaste Kediri. Jadi berbanggalah kita warga Kediri, warga kota Kediri khususnya, memiliki jembatan yang lebih tua dari jembatan kebanggaan di Amerika Serikat.
jembatan dengan konstruksi pertama di Jawa, bahkan di Indonesia, yang ini sudah menjadi cagar budaya tingkat nasional periode Januari-Oktober 2022 yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jembatan ini memiliki panjang 160 meter, lebar 5,80 meter, dan tinggi dari permukaan air 7,50 meter. Dan ditetapkan sebagai cagar budaya atas penetapan tim ahli cagar budaya Pemprov Jatim pada 12 Maret 2019. Penetapan ini bertepatan dengan usia jembatan lama Kota Kediri ke 150 tahun. Ada sisi menarik dari Brug Over den Bantaste Kediri. Di tahun 1901 ketika erupsi Gunung Kelut, jembatan Sungai Brantas itu mengalami pendangkalan dan kondisi jembatan lama atau Brug Over den Bantaste Kediri ini terancam. Namun upaya yang dilakukan oleh kolonial Belanda untuk meninggikan itu memakan waktu agak lama, yakni tanggal 12 Maret tahun 1912. Catat Maret 12. Kenapa kemudian di tanggal 12 Maret 2019 ya, tim TACB menetapkan Brug Over den Bantaste Kediri itu sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Ada kesamaan yang sangat luar biasa di luar perencanaan kita. Yang kedua, Mas Abdullah Abu Bakar, wali kota Kediri, itu berencana membuat meresmikan ini namanya jembatan Brawijaya di samping Brug Over den Bantaste Kediri itu tanggal 25 Oktober 2018. Pada waktu saya bertemu dengan beliau, saya sampaikan, Mas, mohon maaf, tolong jembatan ini diresmikan sama dengan ulang tahun jembatan lama, agar setiap periode akan kita tahu, oh ini berarti kalau umur sekian jembatan lama umur sekian. Dan tepat tanggal 18 Maret tahun 2019 Mas Abu menandatangani prasasti yang telah kita susun yang ada di timur jembatan di Taman BMX itu. Ada dua prasasti, yakni Brug Over den Bantaste Kediri dan juga jembatan Brawijaya, sama tanggalnya 18 Maret. Jadi pada waktu itu Brug Over den Bantaste Kediri berulang tahun 150 tahun dan jembatan Brawijaya berulang tahun 0 tahun. Jadi kalau sekarang di tahun 2024 ulang tahun ke 155, maka jembatan Brawijaya itu berulang tahun yang ke-5 tahun. Jadi yang menarik dari sisi bulan Maret, dalam berbagai koleksi foto Kediri Photograph Museum di Jalan Kapten Tendian 66 Ronggo, Kota Kediri, digambarkan beberapa kali jembatan ini diterjang derasnya aliran Sungai Brantas. Dan yang paling parah adalah pada tahun 1954 pagar-pagarnya roboh. Namun karena konstruksinya yang luar biasa menjadikan jembatan ini tak bergeser sedikit pun. ada yang menarik lagi tentang kisah jembatan ini. Pada 7 Januari 1937 Putri Juliana dan Pangeran Benham menikah. Jembatan ini dihiasi dengan lampu dari ujung ke ujung. Panjang jembatan ini 160 meter ya, lebarnya 5,8 meter, masuk ke dalamnya adalah 7,5 meter. Ini dihiasi dengan hiasan yang sangat luar biasa, sehingga jembatan ini sangat indah sekali. Kalau dilihat ya, bayangin aja di tahun 1937 Kota Kediri yang notabene pada waktu itu mesin diesel belum ada, tapi dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat banyak, full dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka Mangayu Bagio, derek bunga pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Benham. Ini yang harus dicatat, bahwa ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan di sini.
Jembatan ini juga pernah mengalami peninggian pada 12 Maret 1912 pasca erupsi Gunung Kelut pada tahun 1901. Bahkan, jembatan ini juga pernah mau dibom di era Perang Kemerdekaan pada penjajahan Jepang, namun berhasil digagalkan. 1454, pemutusan Gubernur Hindia Belanda. Jembatan berbahan batu akan dibangun berdasarkan desain seorang Kapten Zeng. Jadi awal pembangunan perencanaannya itu tahun 1855 itu memakan biaya 128.891 gulden. Kemudian 1855 pekerjaan dimulai, diajukan keberatan terhadap rencana pembangunan oleh insinyur kepala dari Westrat Afdeling Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Unit Surabaya, karena tiang batu yang besar diduga mengakibatkan aliran sungai terhambat, alasan tidak berlandaskan, pembangunan dekat. Ini memakan waktu agak lama. Pada September 1859 baru pondasi penopang bagian barat selesai dibangun. Juli 1861 pasangan paku bumi di tengah sungai macet karena dialami kesulitan teknis. Anggaran dilampaui sudah pada 73.000 gulden. Pekerjaan dihentikan. 1 Mei 1862 desain alternatif oleh insinyur Sylvester van Moerling, jembatan berbahan besi dengan penganggaran 230.825 gulden. 27 April 1863 pemborongan pekerjaan dilakukan di Batavia, gagal. Pada 30 Desember 1863 pemborongan pekerjaan dilakukan di bawah tanah, juga gagal. 31 Juli 1865 pemborongan pekerjaan ketiga berbahan brasit dengan nilai 212 gulden, bahan pembangunan nilai 13.152 gulden, dibayar oleh gubernur. 18 September 1865 pekerjaan jembatan besi dimulai, direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun. 18 September 1867 batas waktu dilewati, proyek mengalami keterlambatan akibat masalah teknis. 11 Maret 1869 pekerjaan selesai, jembatan lulus uji coba, dan mulai tanggal 12 sampai 18 Maret uji coba dilakukan, dan tanggal 18 Maret 1869 jembatan dibuka untuk umum. Sekali lagi kita beri aplaus Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan. Untuk menunggu waktu berbuka puasa, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian, dipersilakan untuk melihat pameran foto, pagelaran foto dan pameran keris. Jembatan Lama Kota Kediri merupakan jembatan yang telah berusia lebih dari 1 abad. Jembatan di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang membentang di atas Sungai Brantas ini menjadi saksi sejarah penjajahan Belanda di Kota Kediri. Memiliki panjang 160 meter dan lebar 5,8 meter, jembatan ini menjadi penghubung 2 wilayah Kota Kediri. Dulunya jembatan ini digunakan dan dioperasikan sebagai Groote yang berarti jalan raya oleh kolonial Belanda sejak awal berdirinya Brug over den Brantas te Kediri pada tahun 1869 sampai tahun 1948. Setelahnya pada tahun 1948 sampai tahun 2019, jembatan ini menjadi jalan penghubung perekonomian di Kediri.
yang akan diserahkan kepada Ibu Endah selaku Kepala BPK Wilayah 11. Ini tumpengnya ada dua, satu untuk Bu Endah, satu untuk Bapak Kapolres. Yang kedua diserahkan kepada Bapak Kapolres Kediri Kota. Banyak sambilnya dulu. Kita pamerkan foto-foto lama tentang jembatan lama untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Bagaimana berdarah-darahnya jembatan ini ketika awal dibangun. Tapi juga ada film tentang itu. Kita juga ada penyertaan 155 keris. Terang Imam Mubarok, peneliti sekaligus penanggung jawab acara. Imam Mubarok mengatakan pelestarian jembatan lama menjadi tanggung jawab bersama, mengingat status jembatan lama saat ini sudah berubah menjadi cagar budaya nasional. Ulang tahun Brookhover dan Bantas Negeri 155 ini kita melibatkan anak-anak muda. Anak-anak muda agar mereka memiliki cita-cita ke depan bahwa orang mau ngaku tok wae sing ngurusi. Gitu loh. Mereka juga harus bagaimana ambil bagian, mereka juga memiliki peran serta. Yang kedua, hari ini juga kita pamerkan foto-foto lama, jembatan lama, yang ini akan menjadi pengingat kepada kita semua, bagaimana berdarah-darahnya jembatan ini awal-awal dibangun. Tadi juga ada film juga tentang itu dan sebagainya. Yang ketiga, kita ada penyertaan 155 keris dari abad ke-8, abad ke-8 sampai abad ke-19. Ada kurang lebih 155 keris kita pamerkan bersamaan dengan usia jembatan lama yang ke-155. Supaya pelestariannya seperti apa? Oh, pelestarian ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, bahwa posisi jembatan lama ini sudah menjadi CBN, Cagar Budaya Nasional. Semuanya dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 berkewajiban menjaga. Jadi tidak ada bahwa tata kelola ini bertanggung jawab adalah pemerintah, tidak, semuanya bertanggung jawab, bisa dikenai pasal di Undang-Undang 11 tahun 2010. Karena kali ini berbeda ya, kalau dulu di atas nama. Ya, di atas nama ini kita konsepkan kali ini karena buka puasa kita lakukan di bawah jembatan. Masih tangan-tangan usil. Nah ini kesadaran bersama, buang puntung rokok kawan-kawan dan sebagainya, ini seringkali mereka tidak sadar, enjoy merokok, kemudian membuang puntung rokok dan kemudian terbakar. Ini sudah kena pasal juga nanti karena di Undang-Undang 11 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 diatur tentang itu. Seperti ini banyak kelihatan teman-teman yang juga masih SMA, Gus. Ya, jadi kawan-kawan SMA kita libatkan semua anak-anak muda agar mereka rasa kepedulian terhadap pelestarian di pertanian ini lebih kuat lagi. Apa juga sekaligus mengenalkan ke teman-teman yang masih muda ini kok di Kota Kediri masih punya banyak. Betul. Itu yang kita lakukan kepada mereka. Pejabat yang datang adalah Kepala BPK Wilayah 11, Bu Endah, kemudian Bapak Kapolres Kediri Kota, Wakapolres dan PJU-nya, terus kemudian ada dari Kepala Bapeda Kota Kediri dan pegiat komunitas Dewan Kesenian Daerah Kota Kediri, kemudian kawan-kawan pegiat seni budaya di Kediri. Kesempatan ini selaku Tim Liputan Toho TV.